Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Redi akan menjelaskan buat anak-anak Bapak semuanya, khususnya anak SMA Taruna Bakti Bandung yang akan melakukan praktikum, ya, praktikum di Lab Fisika SMA Taruna Bakti Bandung. Nah, kali ini kita akan percobaan apa ya kira-kira. Nah, siapkan dulu kertas, buku, catatan-catatan ya. Oke, sebelum melakukan praktikum, mohon dilihat dulu videonya supaya pada saat nanti praktikum, ya, baik yang ada di rumah atau yang sudah PTMT dan melakukan praktikum langsung, kalian bisa mengerti dan paham, dan pastinya ya kalian bisa bahagia, ya, bahagia dalam praktikum fisika di SMA Taruna Bakti Bandung. Nah, untuk kali ini praktikum di kelas 10 ya, khusus di kelas 10 SMA Taruna Bakti Bandung, kita akan mencoba ya. Oke, Bapak enable dulu ya. Nah, oke, di enable dulu. Nah, di sini kita akan praktikum apa ya kira-kira. Nah, ini masih loading indah. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba ya praktikum yang pastinya rame ya. Nah, ini banyak manfaatnya ya di semesta ini. Nah, praktikum kali ini di kelas 10 di Lab Fisika semester 2 ini yaitu praktikum getaran bandul sederhana. Nah, jadi GHS ya, getaran bandul sederhana ya. GBS atau gerak harmonik sederhana atau getaran bandul sederhana. Jadi di sini gerak harmonik sederhana, alat yang kita pakai adalah bandul. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tujuannya, dasar teori, alat dan bahan, video percobaan, data percobaan, dan analisis datanya. Nah, yang pertama tujuan percobaan ini adalah, nah makanya Bapak bilang di sini adalah banyak sekali manfaatnya. Tujuan percobaannya adalah kita bisa menentukan ya nilai percepatan gravitasi. Jadi percobaan ini atau praktikum kali ini kita bisa menentukan berapa sih percepatan gravitasi di sekolah SMA Taruna Bakti Bandung. Yang kedua adalah kita bisa menganalisis bagaimana pengaruh perubahan panjang tali terhadap periode getaran bandul. Jadi apakah periodenya makin besar, apakah periode makin kecil pada saat panjang tali itu diperbesar atau diperkecil. Jadi kalian akan mengetahui bagaimana pengaruh panjang tali terhadap periode getaran bandul. Oke, berikutnya adalah, nah, ada catatan di sini. Oke, balik lagi ya. Ada catatan di sini, silakan ditulis ya atau ditambahkan di laporan. Kalau di laporan tidak ada tulisan tujuan percobaan, kalian tulis ya tujuan ini ya di laporan kalian. Nah, berikutnya adalah dasar teori atau teori dasar yang melandasi getaran harmonik sederhana, yang mana praktikum yang kita lakukan di sini alatnya adalah bandul. Nah, apa dasar teorinya? Yang pertama dasar teorinya adalah getaran harmonik sederhana atau kita sebut GHS adalah merupakan gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Jadi kalau ditanya apa itu gerak harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan dengan amplitudo simpangan maksimum. Jadi amplitudo itu simpangan maksimum ya. Melalui titik keseimbangan dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Jadi amplitudo dan frekuensi yang tetap. Jadi frekuensinya nggak diubah-ubah ya. Oke, alias bukan didorong ya. Bukan didorong bandulnya tapi bandulnya dilepas. Nah, simpangkan, dilepas. Nah, dan di sini simpangannya pun ada aturannya ya. Kita minimalkan ya tidak lebih dari 10 derajat ya. Oke, bukan 10 derajat Celcius ya, itu masuk ya. Oke. Ya kurang lebih dari 10 derajat lah supaya terjadi gerak harmonik sederhana. Ada yang bilang juga kurang dari 15 derajat. Mangga, yang penting terbentuk atau terjadi praktikumnya itu gerak harmonik sederhana. Berikutnya, getaran harmonik sederhana bersifat periodik. Oke, periodik itu apa sih Pak? Periodik itu artinya setiap gerakannya terjadi akan berulang secara teratur dalam waktu yang sama. Arti periodenya sama. Ya, jadi gerakan bolak-balik ini akan memiliki periode yang sama, ya. Jadi gerakan berulang secara teratur dalam selang waktu yang sama. Jadi dalam selang waktu yang sama ya terjadi akan gerakan secara teratur dalam selang waktu yang sama. Berikutnya adalah syarat-syarat suatu benda dikatakan melakukan getaran harmonik sederhana adalah sebagai berikut. Nah ini ya syarat-syarat dia gerak harmonik sederhana. Geraknya bolak-balik. Jadi dia kalau kita tulis nih, jadi kalau kita gambar, maaf gambarnya jelek. Dulu Bapak mau jadi arsitek jadinya guru fisika. Nah, jadi dia ke sini. Oke, maaf.
Bapak ini agak loading lama nih ya laptopnya, jadi dia bolak-balik. Nah, balik lagi, nanti dia balik lagi kayak gini. Nah, ya. Jadi dia bergerak bolak-balik. Ya. Jadi kalau dia tidak bergerak bolak-balik, itu bukan namanya gerak harmoni. Nah, berikutnya yang kedua adalah apa nih syarat yang kedua? Berlangsung secara periodik. Apa tadi periodik? Setiap gerakan yang terjadi akan berulang secara teratur dalam selang waktu yang sama. Nah, satu. Nah, dalam sini waktunya akan sama. Jadi kalau dari sini 1 detik, nah pasti 1 detik lagi. Gitu. Terus 1 detik, 1 detik, 1 detik ya dalam selang waktu yang sama. Oke. Apa sih Pak itu teh Pak? Itu namanya periode. Waktu yang dibutuhkan ya untuk menempuh satu getaran. Yang berikutnya adalah adanya titik setimbang. Mana Pak titik setimbang? Titik setimbang itu yang ini nih. Nih, ini titik setimbang. Nih. Nah, kalau ini udah disimpangkan, yang ini, nah ini udah disimpangkan, ini simpangan. Ya, Bapak gambar lagi, sorry. Ini agak loading lama, jadi adanya titik setimbang itu yang tengah-tengah ya. Oke, terus, nah kalau kita simpangkan, nah ini simpangan. Nah, jarak dari sini ke sini yang kita sebut amplitudo, yang kita sebut simpangan maksimum. Jadi pada saat kita simpangkan, nah terjadilah di situ adanya amplitudo. Oke, paham ya? Oke, next, bentar ya. Ini agak sedikit error, Bapak hapus dulu. Nah, next berikutnya apalagi Pak? Nah, berikutnya adanya titik setimbangan, terus ada apa lagi? Gaya atau percepatan. Nah, gaya atau percepatan yang bekerja pada benda sebanding dengan besar posisi simpangan benda. Wah, ini harus terangin di kelas ya. Ini harus diterangkan di kelas karena nanti ini masuk ke namanya persamaan ya, persamaan percepatan. Jadi nanti di persamaan percepatan itu ada A sama dengan min omega kuadrat kali Y. Nah, kenapa bisa dapat min omega kuadrat kali Y? Itu turunkan dulu dari simpangan ke kecepatan ke percepatan. Jadi tidak bisa Bapak turunkan di sini, nanti lebih banyak di teori ya. Jadi ada simpangan, ada kecepatan, ada percepatan. Jadi nanti di teori ya. Jadi bahwa A sebanding dengan simpangan ya, gitu. Bisa ya? Oke, gaya atau percepatan, jadi percepatan yang bekerja pada benda sebanding dengan simpangan benda. Karena A sama dengan min omega kuadrat kali Y. Oke, di sini ada alarm Bapak, sebentar. Next, berikutnya. Oke, ada apa lagi nih berikutnya? Nah, di sini dasar teori. Nah, tadi ya, Bapak akan menjelaskan turunannya. Nah, sebenarnya ini turunannya itu kalian belum diterangkan karena di sini ada gaya pemulih. Siapa gaya pemulihnya? Mg sin theta. Jadi Bapak langsung saja mendapatkan rumus ini. Karena kalau Bapak menerangkan rumus ini, kayaknya 1 tahun nggak beres. Tahun sih Pak, 1 tahun nggak beres ya. Siapa gaya pemulih di sini? Gaya pemulihnya adalah Mg sin theta. Ya, gaya pemulihnya adalah Mg sin theta. Jadi nanti turunannya dari F sama dengan M dikali A. Oke? Oke, nanti Mg sin theta, oke, Mg sin theta atau Mg sin theta sama dengan ya, nanti di situ nanti dapat min omega kuadrat kali Y. Ya, oke, sorry, M kali A. A-nya ini ya, A-nya nanti dicabarin. A itu min omega kuadrat kali Y. Nanti coret, dapatlah rumus T sama dengan akar T2PL per G. Nah, ini dapat rumus ini. Nah, jadi Pak mau ditulis dong Pak? Boleh kalau mau ditulis. Jadi nanti kita tulis F sama dengan M dikali A. Nih Bapak sekilas ya. Semoga nggak ngeheng nih. Sinyalnya bagus. F di sini, ini gaya pemulihnya nih. Nah, karena gaya pemulih, maka di sini kita tulis min Mg sin theta. Kenapa Pak min Pak? Oh, gini. Pada saat si benda itu geraknya ke atas, maka Mg sin theta itu ke bawah gaya pemulihnya. Paham ya? Jadi Mg sin theta-nya ke bawah. Jadi min Mg sin theta gitu ya. Oke, Mg sin theta sama dengan gitu ya. M, nah jangan salah A-nya yang tadi Bapak bilang. Min omega kuadrat dikali Y. Nah ini dari sini. Nanti min sama min kalian coret. Nah ini coret. Min sama min kalian coret juga. Nah coret. M-nya kalian coret juga. Nah coret. M-nya coret-coret. Nah coret. Paham? Nah nanti dapat nih di sini. Nah maka G gitu ya. G sin theta itu apa? Depan per samping. Ini depan. Oh depan per samping. Sesat Bapak. Sin demi. Depan per miring. Nah maka di sini Y gitu ya. Per L.
Oke, nah Y per L. Nah, omega kuadrat itu siapa? Nah, gitu kan. Omega kuadrat itu sama dengan 2pi gitu ya. Oke, per apa Pak? Per T. Nah, kan asalnya omega itu apa Pak? Omega itu 2pi dikali F. 2pi dikali F, ya F atau 2pi per T. Bisa ya? 2pi kali F atau 2pi per T. Nah, dari sini kalian bisa dapatkan bahwa 2pi per T diapain Pak? 2pi per T ini dikuadratkan pinter. Nah, ini dikuadratkan dikali Y. Ini adalah Y-nya. Nah, Y. Paham? Nah, kalian bisa coret-coret. Nah, kalian bisa coret-coret. Y sama Y kalian coret. Gitu ya. Nah, supaya hilang kuadrat, kamu akarin. Nah, kalian akarin. Diakarkan. Nah, ya. Diakarkan. Nah, kalau diakarkan, berarti rumusnya jadi gimana Pak Redi ganteng? Cia, Pak Redi ganteng deh ya. Oke, maka kita tulis di sini G per L. Aduh, tulisannya butut pisan Pak Redi ganteng. Oke, Bapak tulis ya, karena Bapak nggak pakai typewriter, tulisannya terlalu indah. Oke, G per L sama dengan ya, akar gitu ya. Oke, 2pi gitu ya. 2pi per T, diapain nak? Dikuadratin. Nah, dicoret ininya. Nah, coret. Maka dapatlah akar gitu ya. G per L gitu sama dengan 2pi per T. Bisa ngikutin? Nah, kalau bisa kita kali silang. Nah, Pak, hapus ya. Oke, dihapus. Yang mana dihapusnya? Oh, yang ini aja deh yang dihapusnya ya. Bapak hapus, punten izin hapus ya. Nah, Bapak hapus ini. Nah, Bapak hapus ini, Bapak hapus ini ya. Oke. Nah, dari sini kalian bisa dapatkan. Nah, kalian kali silang. Nah, atau mau dijabarkan lagi boleh. Kalau dijabarkan seperti ini. Ya, maaf ya. Bapak tulisannya terlalu indah. Akar G per akar L, betul ya? Oke, sama dengan 2pi per T. Nah, kalian kali silang. T-nya ke atas, L-nya ke atas. Maka T sama dengan 2pi gitu ya. Oke, akar L per akar G. Nah, jadilah rumus T sama dengan 2pi gitu ya. Oke, akar L per G. Nah, ini turunan rumusnya. Bisa ya? Oke, kan Bapak bilang 1 tahun. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini turunan rumusnya. Nah, kalau kita kuadratkan nih, kita kuadratkan, dikuadratkan, ini dikuadratkan, maka jadinya T kuadrat, 4pi kuadrat, L per G. Nah, kalau kita mau nyari gravitasi, G-nya pindah ke atas, T kuadrat pindah ke bawah, maka dapatlah rumus ini. Nah, ini kita cari berapa nilai percepatan gravitasi. L itu siapa, Pak? L itu panjang si tali. Si T itu siapa, Pak? T itu adalah periodenya. Bisa ya? Oke, periode siapa? Bandul. Oke, kita lanjut, guys. Nah, di sini ada bacaan. Oke, bentar, nih Bapak ketutup. Ini, sorry ketutup. Pada bandul sederhana, berat tali diabaikan. Why? I don't understand, Mr. Reddy. Because in here is not have mass. Jadi di sini ya dia tidak dipengaruhi oleh massa. Ya, kenapa? Karena G 4pi kuadrat L per T kuadrat. Jadi tidak ada massa. Maka in here is weight ya. You abaikanlah, beratnya kamu abaikan. Dan panjang tali jauh lebih besar daripada ukuran geometris dari bandul. Jadi panjang tali ini akan lebih besar daripada ukuran si bandul ini. Jadi bandulnya itu harus kecil. Nah, ukurannya ya. Oke, berikutnya waktu yang diperlukan bandul untuk melakukan satu getaran atau satu ayunan disebut periode. Tadi Bapak udah bilang ya. Jadi dari mana Pak periode itu, Pak? Nah, kalau kita tulis ini A, ini B, ini C, jadi A, B, C, B, A, atau satu periode itu disebut. Jadi satu getaran. A, B, C, B, A. Oke. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini alat-alat yang akan dipakai di percobaan bandul sederhana ini. Ada stopwatch, ada apa lagi di sini? Ada meteran, ada apa siapa lagi di sini? Ada bandul ya. Oke, kita sebutin satu-satu. Nah, ini benang tali nilon untuk mengaitkan si bandul tersebut. Oke. Berikutnya ada stopwatch untuk menghitung berapakah waktu untuk 10 getaran. Oke. Next di sini ada meteran. Di sini ada apa lagi kira-kira? Ada beban atau bandul
Di sini ada pengait benang atau ujung statif. Yang terakhir ada statif. Ya. Oke, ulang lagi Pak. Nah, ini statif ya. Ini statif. Ini pengait benang atau ujung statif nanti ada ya. Oke, kita coba langsung percobaannya. Oke, video percobaan atau eksperimen video. Nah, semoga sinyalnya bagus, tidak lupa. Halo semua guys. Oke, di sini kita akan melihat bagaimana video percobaan bandul sederhana guys. Di sini ada stopwatch untuk menghitung berapa banyak getaran ya, kita sebut 10 getaran, berapa waktunya. Di sini ada meteran. Di sini ada bandul. Oh salah, ada statif. Nah, ada bandul yang sudah dikaitkan dengan tali nilon. Nah, di sini ada artisnya yang akan melakukan percobaan. Oke, nah ini kita bisa lihat. Nah, jangan lupa langkah pertama. Nah, Bu Sonia di sini ya artisnya ya. Bu Sonia atau Bu Mega ya? Kayaknya Bu Sonia ya. Oke, di sini Bu Sonia akan menghitung berapa panjang tali. Nah, berapa sih panjang talinya guys? Coba lihat guys. Oke, di sini kalian bisa lihat. Stop. Nah, agak buram-buram dikit ya, sekitar 40, 41, 42, 43 sekian ya. Oke, coba kita 43. 43 ya. Sekitar 43 cm. Kalau rubah ke meter ya. Nah, ini stopwatch kalian siapkan di sini 00 dulu ya. Jangan lupa ya, ada 0, ada reset, ada stop. Nah, kemudian Bu Sonia akan melepaskan si bolanya. Ya, bandul. Nah, lihat Bu Sonia akan melepaskan bandulnya. Nah, Bu Sonia akan menekan pada saat posisinya. Oke, waduh ini agak-agak buram nih ya. Oke, videonya. Lihat ya Bu Sonia ya. Nah, 1, 2, 3. Oke, belum Bu Sonia ternyata. Nah, oke, diulang. Nah, kalian harus tahu bahwa kalian akan menghitung. Nah, lihat sini ya. Ini agak susah ya ke videonya. Ulang ya. Nah, ini Bapak ulang lagi. Nah, kalian bisa lihat. Stop. Nah, Bapak akan kasih gambaran. Nah, kita lihat Bu Sonia itu akan menghitung, ya, akan memencet nih pada saat bandulnya itu ada di sini. Ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat pelan-pelan. Oke, kita hapus lagi. Nah, lihat ya. Oke, kita akan lihat. Bentar. Nah, lihat ya. Nah, oh my God. Ternyata Bapak kepencet. Ulangi aja lagi. Nah, ini ulangi lagi. Nah, ini stopwatch. Bapak ulangi lagi. Kepencet ya. Oke, ini harus ada hitungannya. Coba ada suaranya nggak Bu Soni? Oke, kita dengarkan ya. Oke, kita lihat, dengarkan. Semoga ada suaranya. Karena ini harus mensinkronkan Bapak dengan apa yang ditekan oleh Bu Sonia ya. Jadi nggak bisa langsung jebret-jebret. Oke, nah pada saat di sini ya. Bentar, Bapak stopin. Nah, pada saat tepat di sini, Bu Sonia akan memencet. Jadi kalau bisa, kamu hitung gini. Pada saat nanti praktikum ya, kalau di sini agak susah, ya karena kita harus menyamakan posisi Bu Sonia menekan si stopwatch dengan Bapak yang ucapkan. Nah, kalian cara gini, pada saat kalian mau menekan stopwatch, ya, kalian hitung aja ini 1. Nah, ini balik lagi ke sini, kalian hitung 2. Oke, kalian balik lagi ke sini, kalian hitung 3, baru pencet. Cetak pada saat ketiga. Oke, bisa? Oke ya, bisa ya. Oke, kita cek semoga sama ya. Oke. Supaya akurat. Nah, Bapak lihat ya. Bapak lihat Bu Sonia nekan. Nah, 2. Ulangi lagi kedua langsung. Ulangi ya. Cetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas kan? Oke, Bu Sonia mematikan kan pada saat 10. Oke, bisa dilihat nilainya. 13,38 ya. Ini waktu untuk 10 getaran. Ya, 13,38 untuk waktu 10 getaran. Nah, berikutnya sama kayak tadi lagi. Jangan kalian berhentikan. Kita teruskan lagi. Nah, 13,38 ya. Oke, nah kita nokan lagi, reset lagi di nokan. Nah, kalian jangan lupa tulis di sini. Nah, kalian tulis di sini. Oke, panjangnya berapa? Stop. Nah, kalian tulis di sini panjangnya berapa tadi kalau nggak salah 53 ya. Nah, 13,38 jangan lupa satuannya second. Ini satuannya sentimeter, jangan lupa rubah ke meter. Ini second, ini T-rata-rata. T-rata-rata itu apa Pak Redi? T-rata-rata itu adalah T1 ditambah T2 gitu ya, dibagi 2. Bisa ya? Oke, kalau periode apa Pak Redi ganteng? Pak Redi ganteng deui. Oke, periode itu adalah T rata-rata dibagi 10 guys. Nah, gitu ya. Kalau T kuadrat ya udah T ini dikuadratin. Jadi kalau T besarnya 1,
dikuadratin ya 1. Kalau T besarnya 2, 2 kuadrat jadi 4. Bisa ya? Ini satuannya sekon, ini satuannya sekon, ini satuannya sekon kuadrat. Bisa ya? Oke, kalian catat di sini, kita lakukan percobaan 2. Nah, ini percobaan 2. Oke, kalau sudah percobaan 2, nah T2 ya, bukan percobaan 2, yang kedua. Maaf, yang kedua ya. Ini udah dinolkan, siap-siap Bu Sonia akan mencet lagi. Ya, akan menekan lagi di sini Bu Sonia. Oke, lihat sini. Tak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mematikan kembali. 13 nggak kelihatan, 13,40 betul ya? Oke, nggak kelihatan nih Bu. Oke, 13,40 ulang lagi Bu. Nah, ya sekitar 13,40 ya. Oke, salah. Oke, nggak kelihatan. Nah, 13,40 ya. Oke, kalian catat lagi yang tadi. Ini T2 ya. Oke, jadi jangan didiam, kembalikan aja. Nah, ini di T2. Nah, ini ada tulisan T2. Nah, itu 13,40. Tadi 13,38, yang kedua 13,40. Nah, kalian jumlahkan dibagi 2. Nolkan kembali, kemudian kalian mau 3 kali. Bu Sony ini rajin ya, sampai 3 kali ya. Padahal cukup cuma 2 kali saja. Sudah kan, bener kan? Cukup. Nah, sekarang percobaan 2, kalian ikat. Kalian longgarkan atau panjang kalian rubah. Tuh, Bu Sony akan memanjangkan bandulnya. Nah, di sini bisa kalian lihat, lagi dipanjangkan bandulnya. Oke, nah dipanjangkan bandulnya, kalian bisa lihat. Nah, kemudian diukur lagi panjangnya. Oke, Bu Sony akan mengukur lagi panjangnya. Kalau tadi 53 sekian. Nah, sekarang kira-kira berapa nih Bu Sonia ya? Oke, bentar ya. Stop. Nah, tolong kalian bisa lihat di sini pintar. Yang dihitung bagian bawah ya. Nah, ini 50 ya. Kalian hitung bagian bawah yang lurus dengan ini. Nah, oke, sekitar 52, 53 lah ya. Oke, kalau tadi 43, sekarang 52 atau 53-an. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Semoga tidak ada ya, karena kalian nonton. Oke, bisa kalian lihat ya, berapa nilainya? Nah, sudah 53. Yang lurus ya nanti, Maya. Oke, ini karena Bapak di video agak-agak sedikit susah. Nah, sama kayak tadi lagi, dilepas. Nah, kemudian siap-siap ditekan lagi oleh Bu Sonia. Lihat tangannya Bu Sonia ya. Nih, Bapak akan bilang 1. Oke, siap. Oke, belum. Tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah tekan lagi ya. Berapa? 15,03 ya. Oke, 15,03. Kamu catat di sini di percobaan kedua di tes 1. Untuk percobaan kedua panjangnya tadi sekitar 53, 15,03 ya. 15. Nah, ini reset lagi. Nah, teruskan lagi yang tadi. Nah, oke, lihat Bu Gina. Agak-agak susah ya, Bapak juga sama. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ditekan langsung. Oke, 14,63. Kalau tadi 14,53, sekarang 63. Ini di T2 ya. Nanti T rata-rata tinggal jumlahkan dibagi 2. Oke, videonya gitu aja. Nah, bagaimana nih pengolahan datanya? Nah, cek ya. Ini pengolahan data sudah Bapak terangkan tadi. Misalkan nomor 1 panjangnya 53 cm ya. Oke, 43 yang pertama. 0,43 gitu ya. Waktunya tadi berapa ya? Lupa ya. Aduh, berapa tadi ya? Wah, lupa Bapak 13, berapa ya? Ya, sekitar segituan lah ya. Oke, sekitar 13, berapa lah bla bla bla. Anggaplah 13 sekon, 13 sekon, inilah 13 sekon lagi ya. Nanti tinggal dibagi 2. Jadi T rata-rata itu maaf. Oke, salah lambang. Oke, T rata-rata yang ini, T rata-rata adalah T1 gitu ya, tambah T2 gitu ya. Oke, dibagi 2. Oke, itu T rata-rata. Jumlahkan bagi 2. 13 tambah 13 dibagi 2. Oke, nanti hasilnya 13. Nah, ini berarti T rata-rata dibagi 10. Oke, jadi 13 dibagi 10, 1,3. Satuannya sekon, satuannya sekon. Nah, ini sekon kuadrat, 1,3 dikuadratin jadi berapa, Nak? Sekitar 1,69 ya. Oke, bisa ya? Nah, berikutnya sama, kedua. Oke, ini satuannya meter ya. Yang tadi senti rubah ke meter. Oke, untuk data percobaan segitu. Next kita lanjut di berikutnya.
Pertanyaan dan tugas. Oke, yang pertama tentukan percepatan gravitasi dari percobaan yang Anda lakukan dengan rumus yang tadi G sama dengan apa tuh yang tadi awal-awal. Kamu masukin, kamu hitung semua ya. Jadi G1 hitung secara manual, terus G2 berapa, G3 berapa, G4 berapa sampai G percobaan. Mau 8 kali atau 10 kali percobaan. Nomor 2 hitunglah rata-rata. Nanti kamu jumlahin G1 tambah G2 tambah G3 tambah sekian sampai G10 atau G8 dibagi 8 kalau 8 kali percobaan. Kalau 10 dibagi 10 ya. Oke. Ketiga adalah bandingkan nilai percepatan gravitasi perorangan dari percobaan dengan percepatan gravitasi dari literatur. Nah, misalkan nih kalian dapatnya gravitasinya kalian dapatnya 10. Nah, nomor 3 kalian nulis segini, persentase KSR gitu ya, nulisnya ya, jangan salah ya. Oke, sama dengan, nah jangan salah, 10 dikurangi 9. Nah, ini literaturnya 9,78 ya. Nah, yang kalian dapatkan ini misalkan ini 10 dapatnya ya. Nah, ini dapatnya 10, Pak. Nah, G-nya setelah dirata-rata. Misalnya ini contoh doang ya. Dibagi gitu ya, dibagi 9,78 gitu ya. Oke, dikali 100. Nah, bisa ya? Dikali 100. Jelaskan apa yang dimaksud dengan periode, frekuensi, amplitudo dan bandul. Silakan. Yang keenam, bla 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 bla. Oke, itu kan frekuensi ayunan. Silakan. Tuliskan hasil kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Mangga ditulis. Oke, segitu aja dari Bapak. Oke, sebentar. Apakah masih ada? Oh, terima kasih. Nah, oke. Terima kasih. Bentar, stop share dulu Bapak. Oke, segitu aja dari Bapak. Terima kasih banyak. Semoga kalian paham. Oke, kalau kalian ingin tahu gimana Pak Redi, buka aja YouTube Pak Redi. Redi Nugroho itu udah ada di mana-mana ya. Oke, seantero dunia. Naon sih Pak? Oke, kalau kalian mau belajar fisika cari aja Redi Nugroho. Itu ada ya. Oke, segitu aja dari Bapak. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan mangga bisa ke Bu Sonia, bisa ke Pak Redi, bisa ke Pak Dudung atau ke Bu Mega. Salam sukses. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham dan semoga praktik nanti kalian lancar. Oke, dan bisa. Segitu aja dari Bapak. Assalamualaikum. Semangat.